Setelah resmi bercerai dari Angga Wijaya, Dewi Persik akhirnya terang-terangan mengungkapkan masalah rumah tangganya. DP mengaku kerap bertengkar dengan mantan suaminya itu karena masalah keuangan. Kini, Dewi Persik melakukan aksi bongkar-bongkaran soal perlakuan mantan suaminya itu. Termasuk honor sering dipotong hingga pemalsuan tanda tangan kontrak yang membuat Dewi meradang. Ya, salah satu yang dibongkar DP adalah soal uang down payment atau DP yang digunakan untuk pekerjaannya. Uang yang seharusnya masuk ke rekeningnya itu justru masuk ke rekening seorang laki-laki yang tidak diketahui oleh DP. Lantas, dengan cara apakah DP akan menyelesaikan permasalahan dengan mantan suaminya itu? Iya, kan saya bilang saya sudah berpuasa selama 5 tahun. Apa yang terjadi dalam rumah tangga saya. Jadi ya masalahnya ya memang seperti ini terus. Banyak itu nanti urusannya Bang Sandi. Karena kan sebagian bukti-bukti kan pasti saya serahkan sama lawyer saya. Ini brother saya, bukan hanya lawyer, udah kakak saya. Jadi beliaunya yang tahu seperti apa dan gimana. Kan kemarin aku diam aja Mas. Tapi kok lama-lama podcast sana podcast sini seolah-olah kayak aku gitu loh, ya gitulah teman-teman udah pasti lihat seperti apa podcastnya. Saya aja diundang podcast sana sini saya nggak mau, sama Bang Sandi memang nggak boleh dan nggak usah. Terus kemudian bintang tamu untuk membicarakan masalah itu juga saya nggak pernah mau. Tapi ini kok kayaknya kesannya aku kayak perempuan yang nggak bisa menjaga marwah aku ya gitu. Jadi mau nggak mau karena aku punya keluarga ya sebenarnya perpisahan kami ya karena ini gitu. Ya masih pelajarin dulu lah. Yang penting udah terima dari Mbak DP kemarin udah beberapa. Nanti setelah ikrar talak lah kita pelajari lebih lanjut. Kalau saya tuh intinya minta maaf aja. Kalau memang merasa bersalah. Tapi kalau memang nggak merasa bersalah ya biar pengadilan. Bener nggak saya? Dia bener atau saya yang salah gitu. Bukan belakangan ini, dari dulu pernah Mas. Tapi aku maafin. Karena suami gitu loh. Udah sering terjadi ini. Cuman aku kan bilang aku sudah berpuasa 5 tahun. Tapi kok lama-lama aku yuk. Dan lain-lain itu gimana nih? Katanya beberapa persen lah nantinya dari ada perjanjiannya nggak, ada komitmen nggak sama saya? Kan ibaratnya kalau orang markup IO ataupun siapapun itu sah ya. Karena itu bisnis. Tapi yo nggak 53 juta loh Mbak. Dan juga ada etikanya untuk bicara sama kita. Tapi kalau nggak ada etikanya kan saya juga kaget. Nanti yang tadinya orang pingin ngundang, waduh Dewi Persik jadi gak dadi, cek larang ya rek ngono. Biasanya kalau misalnya kita kalau manajer-manajer itu bilangnya apa ya? Bukan menjual ya kalau kayak gitu ya. Memberikan harga ya kepada klien. Tapi sebelum kita berikan harga kepada klien itu kan kita tanya dulu. Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta mau nggak? Itu aku ngomongnya sama tim. Kalau bisa dia bilang oke mau, baru aku jual lebih. Itu namanya kan fee marketing menurutku pada saat itu. Kalau memang, tapi ternyata kan akhirnya ketahuan dan semuanya diklarifikasi sama kliennya langsung, dan aku kembalikan fee marketing yang aku punya, aku kembalikan. Dan itu udah clear seharusnya, dan pihak pengundang juga nggak ada masalah sama itu gitu. Kan nanti mau dipelajari sama Bang Sandi. Cuman yang baru ketahuan sih yang setelah bercerai ya. Saya tidak bicara pada waktu sudah menikah. Setelah bercerai itu 53, terus yang di mana lagi Ben? Mana lagi Gilbo? 40. Terus Bogor 40. Terus 60. Oh, pertama 53, terus yang kedua 60 jutaan. Terus yang ketiga baru kemarin untuk tanggal 6 Agustus dia ngambil 40. Tapi uangnya ini yang 40 sudah saya kembalikan ke orang yang 50 kita balikinnya 50 karena dia DP-nya 50 gitu ke aku yang namanya Budianto. Kok Budianto lagi gitu loh. Berarti bisa Yang ketahuan ini ya, yang sudah bercerai loh, yang sudah ketok palu. Jadi sebelumnya berapa? Tapi ada lagi yang vape, yang dari vape liquid ada gitu.
itu belum dihitung. Ada lagi dari Sislim itu belum dihitung. Aku enggak lah ya. Gini, aku kan tidak mau ada masalah sebenarnya. Kalau memang Mbak Dewinya tidak berkenan, ya aku akan gimana caranya supaya aku perbaiki kesalahan tersebut. Menurut beliau kan itu kesalahan besar. Ya aku terima. Memang pada saat itu aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung, karena tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta, karena kan aku udah nggak bekerja sama beliau lagi gitu. Enggak ya, sebenarnya kalau mau dibicarain secara dalam sih aku bisa selesaikan. Kita bisa bicarakan. Tidak semuanya seperti yang dibicarakan banget lah. Aku juga ngambil untung seperti itu kan ada alasannya untuk apa dan untuk siapa, untuk ngapain, kan itu ada gitu. Karena kan beliau tadi bilang katanya tidak pernah memberikan haknya. Kalau aku membawa pergi semua uangnya, itu aku nggak berikan haknya. Kan haknya udah aku berikan. Iyalah Mas, untuk apa sih yang sudah, kalau udah menikah, kalau aku bukan menuntut ya, membicarakan tentang uang kayaknya malu ya. Ya sudahlah, duit aku mah ya udah. Tapi kalau udah bercerai kan bukan haknya dia dong. Kenapa kok masih dicatut terus gitu? Kalau mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya, misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Bagi Angga Wijaya, perceraian tentu saja membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Angga yang terbiasa hidup dalam kemewahan selama berstatus sebagai suami Dewi Persik, kini harus menata kembali kehidupannya dari awal. Saat disinggung bagaimana dengan nasib harta gono gini yang harus dibagi antara dirinya dengan DP, Angga justru berkilah bahwa dirinya keluar dari rumah DP dengan tidak membawa apa-apa. Bahkan, Angga kabarnya kini tinggal di sebuah rumah kos-kosan. Lantas, bagaimanakah DP melihat kehidupan mantan suaminya kini? Alhamdulillah kan daripada dulu nggak punya tempat tinggal. Udah, terima kasih. Ya, aku hanya bawa barang-barang aku aja. Ya barang-barang yang di sana semua kan punya dia. Aku hanya ikut menikmati fasilitasnya, tapi aku tidak ingin memilikinya. Contoh mobil mewah, rumah mewah, ataupun mungkin fasilitas barang-barang mewah. Yang kalau misalnya ada yang pernah diberikan sama aku dulu, ya aku bawa. Tapi kalau misalnya beliaunya minta jangan dibawa yang ini, ya nggak apa-apa, aku nggak bawa. Aku terima apapun kondisi barangnya, ya aku akan terima. Kalaupun ada barang pemberian, ya aku anggap itu sebagai kenangan. Kalau misalnya ada barang-barang yang harus dikembalikan, nggak apa-apa, aku kembali. Ginilah Mbak, aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku? Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku? Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya? Yang sudah biarlah sudah berlalu gitu loh. Saya mau baik-baik aja sama beliau. Tapi kalau misalnya ada kesalahan yang akhirnya diperlihatkan ke publik, ke media sama Mbak Dewi, itu kita serahkan kepada beliaunya ya. Cuman kalau dari aku pribadi, ya aku meminta maaf kalau memang itu merasa Neng dirugikan, merasa Neng tersakiti, atau merasa Neng akhirnya aku dibilang katanya aku tukang tipu tadi bilang kan. Kalau dari aku sih pengen, cuman kalau dari aku nggak mau maksa ya. Aku sih pengennya baik-baik saja. Cuman kalau dari Mbak Dewinya masih belum terima dan akhirnya keadaannya jadi kurang baik banget malahan, ya aku kalau harapan aku pribadi pengen, cuman aku nggak bisa memaksa. Kalau mau ada yang dibicarakan sih nggak apa-apa, bicarakan aja. Kalau aku mah nggak pernah melarang dan nggak pernah menutup diri ya. Pelajarannya harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati dalam bertindak. Harus bisa lebih mengerti pasangan. Harus bisa mengerti karakter. Karena terkadang kita masih punya egois. Kita misalnya contoh, aku kalau nggak ngerti, aku pengennya diperhatikan, di ngertiin terus ya.